Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kanvas Islami. Selamat datang di episode terbaru. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menelusuri perjalanan spiritual seorang muslim dalam menemukan cinta dan kedamaian dalam Islam, dalam kehidupan yang penuh dengan dinamika dan tantangan. Cinta dan kedamaian adalah dua anugerah yang sangat berharga yang dapat memberikan makna sejati bagi hidup kita. Mengawali episode ini, mari kita hayati sejenak betapa luar biasa cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang telah menciptakan kita dengan penuh cinta dan memberikan kita berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Setiap hembusan nafas kita, setiap detak jantung kita adalah bukti cintanya yang tak pernah terputus. Cinta dalam Islam tidak hanya terikat pada hubungan kita dengan Sang Pencipta, tetapi juga meluas kepada sesama manusia dan seluruh ciptaannya. Kedamaian yang sejati adalah ketika hati kita dipenuhi dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, dan cinta kepada sesama manusia. Dalam suasana yang penuh kedamaian ini, kita akan merasakan ketenangan jiwa yang tak ternilai harganya. Kami mengajak Anda untuk menyelami lebih dalam makna cinta dan kedamaian dalam Islam melalui kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan panduan praktis yang akan membantu kita semua dalam mencapai kebahagiaan sejati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya dari Kanvas Islami. Baiklah, mari kita mulai perjalanan spiritual ini dengan hati yang terbuka dan penuh keikhlasan. Semoga setiap kata yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama. Kita akan menemukan cinta dan kedamaian yang hakiki dalam ajaran Islam. Pertama, makna cinta dan kedamaian dalam Islam. Dalam Islam, cinta dan kedamaian adalah dua konsep yang sangat penting dan saling terkait. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, dan sesama manusia merupakan bagian dari iman seorang muslim. Kedamaian dalam Islam tidak hanya berarti ketenangan jiwa, tetapi juga mencakup perdamaian dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Makna cinta dalam Islam. 1. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang paling utama dalam Islam adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta ini terwujud dalam bentuk ketaatan, ibadah, dan pengabdian kepadanya. Seorang muslim yang mencintai Allah akan selalu berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." QS Ali Imran 31. Ayat ini menunjukkan bahwa cinta kepada Allah harus diwujudkan melalui mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kedua, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepada Rasulullah SAW adalah salah satu manifestasi dari cinta kepada Allah. Mencintai Nabi Muhammad SAW berarti mengikuti sunnahnya, menghormati ajarannya, dan menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak beriman seseorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia." HR, Bukhari, dan Muslim. Ketiga, cinta kepada sesama manusia. Islam mengajarkan cinta kepada sesama manusia sebagai bagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri." HR, Bukhari, dan Muslim. Cinta kepada sesama manusia mencakup kasih sayang, kepedulian, dan membantu orang lain yang membutuhkan. Islam menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam berinteraksi dengan orang lain di luar komunitas muslim. Makna kedamaian dalam Islam. 1. Kedamaian dengan diri sendiri. Kedamaian dengan diri sendiri berarti merasa tenang dan puas dengan apa yang telah Allah anugerahkan. Ini tercermin dalam rasa syukur, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Seorang muslim yang damai dengan dirinya sendiri akan merasa bahagia dan tidak tergoyahkan oleh kesulitan hidup, karena ia percaya bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah. Kedua, kedamaian dengan orang lain. Islam mengajarkan untuk menjaga perdamaian dengan orang lain. Ini mencakup sikap toleransi, saling menghormati, dan menghindari permusuhan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." QS Al-Maidah 8.
Ayat ini menekankan pentingnya berlaku adil dan menjaga hubungan baik dengan semua orang, terlepas dari perbedaan yang ada. Ketiga, kedamaian dengan lingkungan. Islam juga mengajarkan untuk menjaga lingkungan dan hidup harmonis dengan alam. Manusia diberi amanah oleh Allah untuk memelihara bumi dan segala isinya. Menjaga kebersihan, menghindari pencemaran, dan merawat alam adalah bentuk ibadah kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, ketiga, kedamaian dengan lingkungan. Islam juga mengajarkan untuk menjaga lingkungan dan hidup harmonis dengan alam. Manusia diberi amanah oleh Allah untuk memelihara bumi dan segala isinya. Menjaga kebersihan, menghindari pencemaran, dan merawat alam adalah bentuk ibadah kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia ini hijau dan indah, dan Allah telah menunjuk kalian sebagai khalifah di atasnya. Lalu, Dia mengawasi bagaimana kalian berperilaku. HR Muslim. Dengan memahami dan mengamalkan konsep cinta dan kedamaian dalam Islam, seorang Muslim dapat merasakan ketenangan jiwa dan harmoni dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk mengamalkan nilai-nilai mulia ini dalam kehidupan sehari-hari. Kedua kisah inspiratif dari Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis penuh dengan kisah-kisah inspiratif yang mengajarkan tentang cinta dan kedamaian. Salah satu kisah yang sangat dikenal adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menunjukkan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kisah Nabi Muhammad SAW yang selalu mengedepankan kasih sayang dan perdamaian dalam setiap tindakannya. Mari kami ceritakan salah satu kisah, yaitu Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepatuhannya kepada Allah SWT. Salah satu kisah yang sangat inspiratif dari Al-Quran adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak para nabi dan merupakan sosok yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kepatuhan dan pengorbanannya mengajarkan kita tentang cinta yang sejati kepada Allah dan arti sebenarnya dari ketaatan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di tengah-tengah masyarakat yang menyembah berhala. Namun, sejak kecil, ia sudah memiliki keyakinan yang kuat bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak disembah. Dengan penuh keberanian, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya dan mengajak mereka untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Puncak dari kisah kepatuhan Nabi Ibrahim adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putra kesayangannya, Ismail alaihissalam. Perintah ini datang melalui mimpi, dan Nabi Ibrahim sebagai nabi yang taat mematuhi perintah tersebut tanpa ragu. Ia menyampaikan kepada putranya Ismail tentang perintah Allah ini, dan Ismail pun dengan ikhlas menerima dan bersedia untuk dikorbankan demi ketaatan kepada Allah. Saat Nabi Ibrahim hendak melaksanakan perintah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail dengan seekor domba. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki pengorbanan manusia, melainkan ketaatan dan ketulusan hati. Sebagai gantinya, Allah memerintahkan umat muslim untuk menyembelih hewan kurban sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur kepadanya, yang kita kenal sebagai perayaan Idul Adha. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini mengajarkan kita banyak hal, termasuk pentingnya ketaatan kepada perintah Allah, kesediaan untuk berkorban demi agama, dan cinta sejati kepada Allah yang melebihi segala-galanya. Ini juga mengingatkan kita akan pentingnya mengikuti petunjuk Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas, serta menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Pengalaman pribadi. Dalam segmen ini, kita akan mendengar pengalaman pribadi yang menginspirasi dari seseorang yang telah menemukan cinta dan kedamaian dalam Islam. Kisah ini datang dari seorang wanita bernama Sarah, nama samaran, yang berasal dari Indonesia dan mengalami perjalanan spiritual yang mendalam. Latar belakang, Sarah tumbuh di keluarga Muslim, tetapi selama bertahun-tahun, ia merasa ada kekosongan dalam hidupnya. Ia sering merasa cemas dan tidak bahagia, meskipun memiliki segala hal yang ia butuhkan secara materi. Sarah merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kepuasan duniawi. Awal perubahan, perjalanan spiritual Sarah dimulai ketika ia memutuskan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mulai dengan memperbaiki syalatnya dan berusaha untuk memahami makna di balik setiap ayat Al-Quran yang ia baca. Sarah juga mulai rutin berzikir dan berdoa setiap hari, memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah, menemukan cinta dan kedamaian. Seiring waktu, Sarah merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Ia mulai merasakan ketenangan dan kedamaian
yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Sarah menyadari bahwa cinta sejati hanya bisa ditemukan dalam hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan merasakan cinta Allah. Sarah juga belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan orang lain dengan cara yang lebih tulus dan ikhlas. Mengatasi tantangan. Tentu saja, perjalanan spiritual ini tidak selalu mulus. Sarah menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Namun, dengan terus berpegang pada iman dan berdoa, ia mampu mengatasi setiap rintangan dengan sabar dan ikhlas. Sarah menemukan bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat imannya. Dampak positif pengalaman Sarah dalam menemukan cinta dan kedamaian dalam Islam tidak hanya memberikan dampak positif bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi lebih sabar, penuh kasih, dan bersedia membantu orang lain dengan cara yang lebih baik. Sarah juga mulai berbagi kisah dan pengalamannya dengan orang lain, berharap dapat menginspirasi mereka untuk menemukan kedamaian dalam Islam. Kesimpulan, kisah Sarah adalah contoh nyata dari kekuatan cinta dan kedamaian dalam Islam. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat menemukan kebahagiaan dan ketenangan yang sejati. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan menemukan cinta serta kedamaian dalam hidup kita. 4. Cara mencapai cinta dan kedamaian dalam Islam. Dalam mengejar cinta dan kedamaian, kita seringkali dihadapkan pada berbagai ujian dan tantangan hidup. Namun, dengan keyakinan yang tulus dan hati yang ikhlas, kita dapat menemukan ketenangan dan kebahagiaan sejati dalam Islam. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencapai cinta dan kedamaian dalam Islam, yang disertai dengan sentuhan perasaan yang mendalam. Pertama, meningkatkan iman dan takwa. Cinta yang sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fondasi dari semua kedamaian. Ketika kita memperkuat iman dan ketakwaan kita merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Setiap doa, setiap ibadah menjadi pengingat bahwa kita tidak pernah sendiri, bahwa ada cinta yang tak terhingga dari Sang Pencipta yang selalu mengalir. Ketika hati kita dipenuhi dengan cinta kepada Allah, segala keresahan dan kekhawatiran akan larut dalam kedamaian yang mendalam. Kedua, berzikir dan berdoa. Dalam kesendirian malam yang sunyi, kita berzikir dan berdoa, memohon ampunan dan rahmat-Nya. Zikir adalah detak jantung spiritual kita. Setiap lantunan adalah pengingat bahwa Allah selalu dekat. Dalam doa, kita mencurahkan segala keluh kesah dan rasa syukur kita. Betapa damainya hati saat kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah, merasakan kehangatan cintanya yang mengalir dalam setiap napas kita. Doa bukan hanya permohonan, tetapi juga dialog intim dengan Sang Pencipta yang penuh kasih. Ketiga, membaca dan memahami Al-Quran. Setiap ayat Al-Quran adalah pelukan lembut dari Allah yang menenangkan jiwa. Membaca dan memahami firman-Nya adalah seperti menyelami lautan kebijaksanaan yang tak bertepi. Ketika kita merenungi makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, kita menemukan jawaban atas setiap keresahan hati dan panduan hidup yang sempurna. Kedamaian yang kita rasakan adalah refleksi dari cinta Allah yang menuntun setiap langkah kita. Keempat, bersedekah dan berbuat kebaikan. Bersedekah adalah manifestasi cinta kita kepada sesama. Ketika kita memberi dengan tulus, kita tidak hanya memberikan materi, tetapi juga menyebarkan cinta dan kebahagiaan. Setiap senyuman yang kita ciptakan pada wajah orang lain adalah cerminan dari cinta Allah yang mengalir melalui kita. Dalam berbuat kebaikan, kita menemukan kedamaian karena kita tahu bahwa kita telah memberikan sepotong kebahagiaan kepada dunia. Dengan membantu sesama, hati kita menjadi ringan dan dipenuhi dengan kasih sayang yang tulus. Setiap langkah menuju cinta dan kedamaian adalah perjalanan hati yang indah dan penuh makna. Dalam setiap doa, zikir, bacaan Al-Quran, dan perbuatan baik, kita merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat dan penuh cinta. Semoga kita semua dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam cinta kepada Allah SWT dan menjalani hidup dengan hati yang tenang dan penuh syukur. 5. Mengajarkan cinta dan kedamaian kepada anak-anak. Mengajarkan nilai-nilai cinta dan kedamaian kepada anak-anak sejak dini adalah sangat penting. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, memberi contoh. Jadilah contoh yang baik dengan menunjukkan cinta dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, bercerita.
Ceritakan kisah-kisah inspiratif dari Al-Quran dan hadis yang mengajarkan tentang cinta dan kedamaian. Ketiga, melibatkan anak dalam kegiatan sosial. Ajak anak untuk terlibat dalam kegiatan sosial seperti bersedekah atau membantu sesama. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir episode ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa cinta dan kedamaian adalah bagian penting dari ajaran Islam. Dan dengan mencapainya, kita akan merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih bahagia dalam menjalani hidup. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Insya Allah, semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.